Shalom. Sebelum kita bahas tentang mengelola konflik, hari ini harus selesai. Mengelola konflik hari ini harus selesai. Saya mau kasih tahu dulu ibadah Jumat tuh seperti apa. Sekarang banyak sekali perubahan. Kita beberapa bulan ke depan ini kita tidak masuk dalam pendalaman Alkitab, tapi kita masuk dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa peperangan. Ya, di hari Jumat justru larinya sekarang di hari Jumat. Saya baru ngerti kenapa Tuhan suruh kita selalu pegangan tangan. Ternyata cara kerja kegelapan itu luar biasa. Kalau yang ikut hari Jumat mungkin tahu, 2 minggu lalu Tuhan kasih satu penglihatan tentang naga yang menguasai udara, naga yang ada di udara. Ternyata dia buang kotoran. Kita nggak usah ngomong orang dunia udah pasti kotor. Dia buang kotorannya di gereja-gereja. Di gereja-gereja akhirnya jadi duniawi. Nah, itu yang harus kita perangi. Kenapa? Karena kalau gereja kuat, pasti negara ini kuat kok. Semua ya, tergantung dari doa orang-orang benar. Sekali lagi saya bilang, semua tergantung dari doa orang-orang benar. Saudara tahu kenapa kita pegangan selama ini? Itu kayak benteng. Begitu kita pegangan itu jadi benteng. Saudara tahu kalau masuk peperangan, begitu masuk peperangan, yang penting apanya? Bentengnya. Kalau bentengnya itu lemah, bentengnya itu pecah-pecah, bentengnya itu retak atau bolong-bolong, itu gampang sekali diserang. Dan yang paling iblis senang, itu adalah perpecahan di dalam gereja. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajarkan kita tentang konflik ini. Bagaimana caranya kita mengelola konflik? Kenapa? Karena berkehidupan gereja, mungkin saudara tidak berkonflik di dalam gereja. Tapi saya juga merindukan saudara juga tidak berkonflik di luar sana. Dengan siapapun. Kenapa? Karena kalau saudara berkonflik di sini, itu bahaya. Apalagi kalau saudara berkonflik juga di luar, saudara tidak jadi terang bagi orang lain. Saudara bisa ngerti sampai sini? Kenapa sampai tiap hari Jumat itu kita masuk dalam peperangan? Jujur, itu lelahnya luar biasa. Mungkin pemusik mengalami ya. Berapa jam? 3 jam main musik terus, nggak berhenti ya. 3 jam kita masuk peperangan terus menerus. Ya, sebenarnya tujuannya satu. Lewat pujian penyembahan, Tuhan menarik kita untuk dekat. Kenapa? Kalau saudara nanya, kenapa sih kok berapa bulan ini nggak ada pendalaman Alkitab? Tuhan bilang, supaya kamu terbiasa mendekat kepada Tuhan. Ketika kamu terbiasa mendekat kepada Tuhan, karena di depan itu ada peperangan yang besar. Di depan itu ada peperangan. Oleh sebab itu, saudara harus penuh dengan hadirat Tuhan. Sekali lagi, saudara harus penuh dengan hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak penuh dengan hadirat Tuhan, saudara gampang sekali diserang. Sekarang gampang kok narik orang percaya tuh gampang. Cemarin orang percaya gampang banget. Gimana caranya? Apa yang ada di tangan saudara? HP. Itu bisa narik saudara. Saudara kesedot ke sana. Saudara tersedot ke sana seperti saya bilang seperti terhipnotis. Baru ngomong udah nyala. Simak ya, seperti terhipnotis. Saya tanya, benar atau benar? Benar gak?
Saudara main game, itu kayak terhipnotis ke sana. Saudara buka TikTok, itu seperti terhipnotis ke sana. Dan maaf ya, saya bilang, itu gampang sekali cemarnya. Saudara nggak sadar kalau saudara menyadari ini, saudara akan lebih tahu, lebih hati-hati. Kenapa? Misalnya di sosial media itu ada kotoran-kotoran yang dikeluarin juga sama kuasa gelap. Di sosial media itu ada kotoran-kotoran yang dikeluarin sama kuasa gelap. Di dalam game itu ada kotoran yang dikeluarin kuasa gelap. Wah Pak, jadi kita jadi orang utan dong. Saya bilang, saudara harus hati-hati. Saya nggak bilang saudara jadi orang terbelakang. Tapi saudara harus berhati-hati. Saudara sadar kok, saudara sadar. Titik mana saudara sudah terikat, saudara sadar. Sebenarnya saudara sadar. Saya bilangnya, tidak ada yang bodoh di sini. Cuman belaga bodoh aja. Nggak ada yang bodoh di sini, semua pinter. Nah, titik mana saudara sudah terikat? Nah, di situ dia. Kita tahu sebenarnya, tapi kita belaga nggak tahu. Bisa paham nggak? Makanya tiap Jumat sekarang masuknya di praise and worship dan doa peperangan. Kita rindu satu hal, supaya saudara benar-benar terbiasa dengan hadirat Tuhan. Terbiasa dengan kehidupan penyembahan. Terbiasa dengan kehidupan yang kudus. Terbiasa dengan jalan kebenaran. Kalau saudara sudah terbiasa begini, saya yakin itu kemenangan itu udah pasti milik saudara. Saya yakin kemenangan itu udah pasti milik saudara. Nggak mungkin enggak. Oke, sekarang kita masuk dalam mengelola konflik. Kalau selama lagi nanti nggak kelar lagi. Oke, yang pertama, gimana sih caranya kita mengelola konflik? Yang paling penting itu hubungan saudara dengan Tuhan. Kita sudah bahas minggu lalu, Abraham nggak lepas dari dua hal, kemah dan mesbah. Dimanapun dia berada, nggak lepas dari kemah dan mesbah. Kemah itu apa? Pusat kegiatan sehari-hari. Mesbah, pusat penyembahan sehari-hari. Jadi dua hal ini nggak bisa dilepas. Ada penyembahan, ada kegiatan. Saudara pasti berkegiatan. Kita bukan orang primitif yang diem di rumah, begitu keluar, ada MRT. Kita bukan orang primitif seperti itu. Oke? Ya. Kita orang-orang yang bersosialisasi. Oleh sebab itu, penting sekali saudara punya kegiatan dan punya mesbah. Itu penting. Nah, banyak orang Kristen hari ini punya kegiatan tapi lupa mesbah. Mesbahnya seadanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini. Haleluya, amin. Ya, itu mesbahnya seadanya. Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Kalau saudara mau mempersembahkan mesbah kepada Tuhan, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Kita selalu bilang, Tuhan saya mau yang terbaik dari Tuhan. Betul nggak? Sementara yang terbaik dari kita nggak berani serahin. Yang terbaik dari Abraham, itu berani dia serahin. Ishak. Tuhan gak segan-segan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Betul gak? Tuhan gak segan-segan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Karena yang terbaik dari Abraham dia berani serahin ke Tuhan. Sekarang problemnya di mana? Problemnya di kita. Kita gak berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin gak? Oke, hubungan dengan Tuhan itu perlu direstorasi, diperbaiki. Kalau saudara tidak mau berkonflik dengan siapapun, saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, semua harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, saudara cakap menanggung segala perkara. Dan saudara akan lebih aware sama yang namanya konflik dari kiri kanan. Kenapa? Karena saudara juga berbuah dong.
Saudara punya buah di dalam saudara. Buah itu satu atau banyak? Satu, buahnya satu. Sebenarnya pohonnya namanya mangga. Pohonnya namanya kasih. Buahnya pasti kasih. Tapi ciri khas dari kasih itu ada penguasaan diri, ada pohonnya namanya pohon kasih. Oke? Pohon mangga. Ntar ada pohon rujak. Bisa ngerti ya? Pohonnya namanya pohon kasih. Tapi dari kasih itu ada karakteristiknya. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kerelaan. Itu karakteristik dari kasih sebenarnya. Pohonnya namanya kasih. Nah, kalau saudara mau cari pohon kasih, itu banyak tanaman di depan, tukang tanaman dari ujung. Saudara mau tanya pohon kasih adanya di mana? Pasti mereka bilang adanya di Chosen Generation. Puji Tuhan. Kalau saudara punya kasih, gitu aja. Amin. Nah, buah roh. Saya takut nanti, nggak kelar-kelar kita. Yang ketiga, kita menyadari yang namanya relasi. Relasi. Kalau saudara sadar tentang relasi, saudara nggak akan berkonflik. Udahlah, nggak usah ribut lah, kita saudara kok. Ya, mulai dari teman-teman seiman, dari orang-orang yang di sekitar sini. Jangan sampai ada konflik di antara kita. Sekali lagi, jangan ada konflik di antara kita. Amin. Kita semua menganggap di sini sebagai saudara. Saya menganggap Pak Yogo udah seperti kakek saya sendiri. Saya nganggap Rita udah seperti nenek saya sendiri. Seperti saudara semua deh. Ya. Pokoknya kita udah kayak saudara. Kita udah jangan anggap orang lain lagi lah. Oke? Kita kalau nyanyi, kau saudaraku, kau sampai luar, kaulah musuhku. Kita anggap semua di sini sebagai saudara. Relasi, kita harus sadar tentang relasi. Begitu kita keluar, juga kita nyadari nih relasi. Udahlah nggak usah ribut lah, lu kan anak gue. Udahlah nggak usah ribut, lu kan bapak gue. Udah nggak usah ribut, kamu kan saudara saya sebagai seorang manusia. Saudara saya sebagai manusia. Kalau kita sampai ke titik ini, kita akan mengelola konflik dengan baik. Coba lihat Kejadian 13 ayatnya ke-8. Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita ini saudara loh, udahlah, nggak usah ribut-ribut, kita semua saudara. Amin. Ya, jadi kalau mau mengelola konflik, ingat, lihat orang kiri kanan kita, oh dia saudara saya. Walaupun tidak dilahirkan dari satu ibu, tapi dilahirkan dari satu kasih, yaitu satu roh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, Tuhan berkati. Terus, maju terus. Saudara lihat lagi di Kejadian 4, ayat 5 dan sampai 7. 5 sampai 7. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, lihat ya, kalau orang datang mukanya udah murem gitu. Saya paling gak enak ngelihatnya sebenarnya. Ngelihat orang mukanya gitu. Kenapa? Lihat deh, baca deh, terus. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Kenapa sih lu marah-marah? Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Itu Tuhan yang ngomong. Terus, Tuhan tahu gak? Tahu. Terus, ayat 7. Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri
jika engkau berbuat baik, Kalau engkau nggak berbuat baik, engkau nggak bisa sukacita. Terus? tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat ya, orang yang mukanya murem. Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Oke, sampai sini ngerti? Lihat, apa yang terjadi? 8. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya. Kenapa dibunuh Habel? Kenapa? Karena dia tidak menyadari yang namanya relasi. Dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, perhatiin baik-baik di ayat 6, dibilang, Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Dua kata di situ. Kain dan persembahannya. Ya, jadi bukan persembahan Kain yang bermasalah, tapi Kainnya yang bermasalah. Sehingga Kainnya bermasalah, sehingga persembahannya bermasalah. Saya cuma bilang sama saudara, ketika saudara bermasalah dengan siapapun juga, simak ya, dengar. Siapapun juga, kalau saudara bermasalah dengan siapapun juga, Tuhan tidak mengindahkan persembahanmu. Tuhan nggak mengindahkan persembahanmu. Sebaik apapun saudara menyanyi, sebagus apapun saudara menyembah, kalau saudara ada benci satu orang, ada kesel, ada kecewa satu orang, sorry, maaf saya bilang, Tuhan tidak mengindahkan itu. Kain, dia tidak menyadari yang namanya relasi, dia tidak mau mengasihi adiknya. Kenapa? Karena dia tidak sadar dengan yang namanya hubungan. Ego nomor 1, konflik dapat dikelola dengan baik jika saudara dan saya paham yang namanya relasi. Coba lihat ya, orang di jalan berantem, disenggol sedikit, marah, ngamuk. Kenapa? Pada dasarnya dia tidak sadar yang namanya relasi, hubungan dia antara sesama manusia. Dia tidak menyadari hubungannya antara sesama manusia. Yang penting egonya dulu yang naik, marah dulu. Oke, yang berikutnya, gimana cara mengelola konflik dengan baik? Yang penting yang keempat, komunikasi. Kalau saudara berkomunikasinya salah, pasti konflik itu akan berkepanjangan. Ya, komunikasi ini ada 2. Komunikasi yang asertif. Saudara lihat di kamus bahasa Indonesia, asertif apa sih? Komunikasi yang berusaha memahami orang lain. Lawannya apa? Lawannya apa? Santi. Hah? Ada asertif, ada agresif. Tuhan membangun komunikasi dengan kita, betul gak? Betul. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan, amin gak? Saya tanya, saudara berkomunikasi dengan Tuhan secara asertif atau agresif? Banyak dari kita, sering dari kita melakukan komunikasi yang agresif sama Tuhan. Gimana Pak komunikasi yang agresif? Tuhan, jawab doaku. Tuhan gak jawab, awas loh. Nah itu komunikasi agresif. Tuhan mau berkomunikasi dengan kita sebagai seorang sahabat yang asertif. Saudara ngungkapin, Tuhan dengar dan Tuhan kerjakan. Bukan dorong-dorong Tuhan, maksa Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan begini, saya akan begini. Kalau Tuhan gak mau bikin ini, saya gak bikin ini.
Kalau Tuhan gak berkati saya gak akan ikut Tuhan. Saya gak mau benar-benar cari Tuhan. Itu komunikasi yang agresif. Saya bilang ya, banyak orang Kristen melakukan komunikasi dengan Tuhan adalah komunikasi yang agresif. Agresif banget. Bahkan dengan sesama. Nih, orang ngobrol, sharing. Begitu sharing, dia pengen dimengerti, tapi gak pengen ditegur. Begitu ditegur, tersinggung. Itu agresif namanya. Paham gak? Paham. Saya cuma bilang sama saudara, hanya orang yang rendah hati yang siap untuk ditegur. Teguran itu sakit, menyakitkan, tapi itu menyembuhkan. Oke, tadi pagi saya dibombardir sama istri saya. Pakai sen. Ya, itu baik sebenarnya. Cuman karena saya punya ego, akhirnya saya belaga-belaga. Paling baik, dia maksudnya baik, pakai sen, karena saya sering lupa lampu sen. Yang paling saya lupa, di satu mobil itu yang paling saya lupa 2. 1 lampu sen, 2 isi bensin. Kalau yang kedua, belaga lupa. Jadi, komunikasi yang asertif adalah mengutarakan pendapat, tapi tidak mendominasi. Tidak harus dituruti. Komunikasi yang asertif adalah komunikasi yang mengutarakan pendapat, tapi tidak harus dituruti. Menghindari kontrol, mengancam, menghakimi, mengatai, dengarkan apa yang dibutuhkan. Mendengarkan apa yang dibutuhkan. Tapi saudara harus sadar, begitu saudara masuk dalam komunikasi yang asertif, saudara harus memiliki buah. Kalau enggak, saudara akan pontang-manting masuk dalam komunikasi yang asertif. Saudara akan jadi agresif. Bisa ngerti gak sih? Saudara akan jadi agresif. Banyak orang bilang, perempuan itu pengen dimengerti. Jadi kalau jadi perempuan pengen dimengerti, saya bilang, laki-laki harus mengerti terus. Siapa tuh bilang iya dong? Ya ada lagunya katanya Santi tuh, karena wanita ingin dimengerti kata. Ya, emang dia nyanyi. Wanita ingin dimengerti. Saya bilang ya, laki juga pengen dimengerti loh. Ya, coba Pak Yogo pulang capek. Bu Fitri ngomel, pap. Tolak dalam nama Yesus. Waduh, gue masuk dari bengkel, gue masuk ke bengkel knalpot. Dari bengkel mobil, gue masuk ke bengkel knalpot. Waduh, knalpot racing lagi. Waduh, berisik. Pak Yogo bilang, lu gak ngerti gue capek. Nah, laki juga pengen dimengerti. Saya bilang, siapa tuh tahu aja. Tahu aja. Jadi, saudara perhatiin ya. Ini sebenarnya semua manusia itu pengen dimengerti. Gimana caranya bisa mengerti orang lain? Masuklah dalam komunikasi yang asertif. Jangan masuk dalam komunikasi yang agresif. Oke? Lu begini, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Kita bilang, ini rumah atau militer? Ya, ini rumah atau marinir, pendidikan angkatan laut nih. Enggak, bukan gitu caranya. Kita masuk dalam komunikasi yang asertif. Gimana caranya kita saling berkomunikasi? Pak, kalau orangnya nggak mau dengar gimana? Ya mundurlah. Mundur, menegur ada 2. Menegur dengan kasih, menegur dengan kasih, dan kedua menegur dengan emosi.
Menegur dengan emosi seperti apa? San, lu nggak berubah-berubah, dasar lu. Wah. Saya emosi, saya mundur. Saya mundur tapi saya emosi. Saya ngomongin, Santi tuh, gua dari dulu tuh nggak berubah-berubah. Tolak dalam nama Yesus. Itu komunikasi yang emosi. Saya menegur dengan emosi. Tapi kalau saya menegur dengan kasih, saya bilang gini, San, itu salah San, begitu salah. Nggak boleh begitu, kamu harus mengampuni, kamu harus berdamai, kamu harus begini. Santi, wow, marah-marah-marah. Saya mundur. Oke. Saya mundur, saya berdoa. Saya berdoa bagi Santi. Terus saya doakan Santi. Supaya apa? Supaya Santi berubah. Itu menegur dengan kasih. Tapi kalau menegur dengan emosi, nggak bisa. Gue punya perasaan, gue punya kehendak, gue harus dimengerti. Lu nggak bisa begitu. Saya bilang sama saudara ya, kadangkala, saudara bukan berhadapan dengan manusia, tapi kadangkala saudara berhadapan dengan roh jahat di balik manusia. Dan begitu saudara terluka, emosi, kecewa, saudara tanpa sadar, saudara yang lagi diserang sama kuasa gelap itu. Hindari kontrol terhadap orang lain. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Saya cuma bilang, kalau kamu gimana? Kamu juga harus berubah. Kamu juga boleh masuk dalam komunikasi yang agresif. Kamu harus masuk dalam komunikasi yang asertif. Dibutuhkan buah roh sampai ke tingkat ini. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke. Saudara mau tajam nggak kasih saudara? Saudara mau tajam nggak kasih saudara terhadap orang lain? Mau? Nggak bisa nggak, saudara harus dipertajam sama orang di kiri kanan saudara. Nggak bisa, saya mau tajam Tuhan setajam silet. Saya mau tajam Tuhan, bukan mulutnya kita tajam, mulutnya lancip. Mulutnya tajam, bukan itu. Kita mau tajam dalam mengasihi orang, kita mau tajam dalam menghargai orang. Gimana caranya? Kita harus digesek sama orang yang lebih tajam juga. Sama orang tajam juga. Supaya apa? Supaya kita belajar ditajami sama orang itu. Halo, kita masuk dalam mengelola konflik nih. Siapa yang tidak pernah berkonflik di sini? Kalau ada orang yang tidak pernah berkonflik, saya bilang, saudara bisa ke sorga sekarang. Silakan berangkat. Semua kita pasti pernah berkonflik. Tapi gimana caranya kita mengelolanya itu dengan benar? Oke? Komunikasi yang agresif adalah mengutarakan pendapat, minta dihargai orang lain. Saya pernah ngomong sama saudara, ada tulisan gini, boss always right. If boss do something wrong, back to rule number 1, boss always right. Ada 2 rule di dalam satu perusahaan, boss always right. Jika bos melakukan satu kesalahan, kembali ke rule number 1, boss always right. Nah, ini orang yang selalu tidak mau dipersalahkan, merasa dirinya terus benar. Orang lain salah. Bapak gua begini, mama gua begini, orang di gereja gua begini, teman gua begini, semua begitu, semua ada cacatnya. Kalau saya bilang sama saudara, jika engkau melihat lebih dari satu kecacatan di teman-teman pelayananmu, perbaiki dirimu. Kenapa? Karena engkau yang cacat sebenarnya. Kita harus belajar melihat orang di sekeliling kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kita harus kasihi. Jangan lihat dari kekurangannya.
Karena semua orang pasti punya kekurangan. Tapi kita lihat dari kelebihan orang itu. Ada kasih di orang itu. Ada sesuatu yang indah di orang itu. Komunikasi yang agresif itu pasti dipengaruhi oleh kuasa gelap. Dan pasti dipengaruhi juga oleh luka-luka batin. Orang yang berkomunikasinya agresif, selalu mau diturutin, selalu punya kehendak, selalu maunya begini, maunya begitu. Nggak diturutin kecewa, itu pasti luka batin urusannya. Sampai sini ngerti? Oke, komunikasi yang dominan, berusaha mengontrol orang lain, mengancam, menghakimi, menguasai, dan tidak mau dengar, tidak mau ditegur orang-orang lain. Itu komunikasi yang agresif, dan itu pasti dipengaruhi oleh luka-luka batin. Saudaraku, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau berkomunikasi dengan saudara dan saya. Tapi kita gak boleh berkomunikasi dengan Tuhan secara agresif. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita utarakan pendapat kita sama Tuhan. Kita mengutarakan semua beban-beban kita sama Tuhan. Dan tunggu waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Enggak bisa saudara minta hari ini, langsung minta dijawab hari ini. Enggak bisa. Ya, kalau saudara praktekin itu, saya bilang saudara akan terjerumus di dalam kecewa sama Tuhan. Oke, terus kita lanjutkan. Komunikasi yang agresif, asertif akan mengutarakan pendapat, tetapi kita mundur dan kemudian berdoa ketika saudara tidak didengar oleh orang lain. Mundur dan berdoa. Kalau saudara maju ketika saudara tidak didengar, saudara maju, saudara lawan. Saya bilang, kita akan masuk dalam konflik yang lebih besar. Kita akan masuk dalam konflik yang lebih besar. Kalau saudara mau meredam konflik atau mengelola konflik dengan benar, yang sadar mundur. Yang sadar mundur. Yang dewasa mundur. Yang anak-anak hajar. Oke, Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Mazmur 95 ayat 7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Iya, lihat, mendengar suaranya, artinya Tuhan lagi berkomunikasi sama saudara. Terus lanjutkan. Mazmur 95 ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, enggak lagi kerasin hati kita. Mulai kita punya hati yang lembut, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Kalau saudara, saya bilang ya sama saudara ya, sorry, maaf ya, kalau saudara mulai milih-milih teman, milih-milih orang, bahaya, hati-hati. Hati-hati itu indikasi dari luka batin. Kalau orang tidak luka batin, itu bisa bernyatu dengan siapapun. Bisa bergaul dengan siapapun. Sampai sini ngerti? Terus, ya, jangan lagi keraskan hati kita ya. Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Dan komunikasi sama Tuhan, Tuhan berkomunikasi dengan kita dengan cara asertif. Tapi jangan sampai kita berkomunikasi sama Tuhan dengan cara agresif. Sampai sini ngerti ya? Yang berikutnya, gimana cara kita mengelola konflik? Yang kelima, komunikasi. Yang kelima, persepsi. Persepsi. Persepsi adalah menganggap orang lain itu sebagai person, bukan sebagai objek. Kita anggap orang lain, saya menganggap Fran itu sebagai person, sebagai manusia, bukan sebagai objek. Kalau dia sebagai objek, saya akan jadikan dia objek penderita.
yang saya buat dia menderita habis-habisan. Saya akan hantam terus. Kenapa? Karena dia objek. Dia bukan objek, dia person. Oke? Kita menganggap orang lain sebagai person, bukan objek. Saudara lihat, Kain itu tidak memperlakukan Habel sebagai person. Betul gak? Oleh sebab itu dia bunuh Habel. Yeftah, kita udah bahas ya, Yeftah tidak memperlakukan orang Efraim sebagai person. Dia memperlakukan mereka orang-orang Efraim itu sebagai objek. Akhirnya puluhan ribu orang mati. Tuhan mau kita menganggap orang lain itu sebagai person, bukan objek. Sampai sini ngerti ya? Matius 18 ayat 28 sampai 32. Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba... Sorry ya, banyak ayat yang saya lewatin karena kelihatannya ini nggak bakal bisa selesai lagi. Oke, terus lanjutkan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seseorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Terus 29. Matius 18 ayat 29. Maka sujudlah kawanan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Oke, kalau ada yang berhutang, sabar. Semua indah pada waktunya. Terus Matius 18 ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Iya, dia memperlakukan orang lain sebagai objek, bukan sebagai person. Terus Matius 18 ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Matius 18 ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. iya, terus 33. Matius 18 ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihi kawananmu seperti aku telah mengasihi Kawanmu. Bukankah Kawanan domba. bukankah telah mengasihani engkau? Kawanmu ya. Lihat di sini. Saya bilang sama saudara, simak baik-baik ya. Saudara kalau memperlakukan orang sebagai objek, saudara nggak sadar, saudara akan diperlakukan orang lain sebagai objek juga. Ya, kita perlakukan orang lain sebagai objek. Kita akan diperlakukan orang sebagai objek. Kenapa? Hukum tabur tuai itu masih ada. Apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Kamu harus memperlakukan orang lain sebagai person, bukan sebagai objek. Sebab itu, untuk mengelola konflik, harus adanya persepsi. Gak boleh saudara memperlakukan orang lain kayak objek. Ya. Harus saudara perlakukan sebagai person. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita harus berbuat baik kepada semua orang pada umumnya, dan semua kawan seiman pada khususnya. Oke, kita harus memperlakukan teman-teman gereja, teman-teman pelayanan sebagai person, bukan sebagai objek. Objek, kalau kita memperlakukan orang sebagai objek, kita akan ngomongin, kita akan hancurin hidupnya.
Tapi kita harus perlakukan dia sebagai person yang punya perasaan, punya pemahaman, punya hati untuk dimengerti. Amin. Oke. Yang berikutnya, kita masuk lebih dalam lagi. Setelah kita masuk ke persepsi, kita masuk ke lebih dalam lagi. Apa? Apa? Mana tahu? Apa beda persepsi sama empati? Persepsi memperlakukan orang sebagai person. Sebagai apa tadi? Roh jahat. Sebagai person, bukan sebagai objek. Empati itu memasuki dunia orang. Beda sama simpati. Simpati itu kartu telepon. Ya, simpati kartu telepon. Simpati itu saya bersimpati misalnya, oh si ini baru kehilangan, misalnya si A baru kehilangan duit misalnya. Oh saya bersimpati, kasihan deh lo. Itu bersimpati, saya bersimpati. Tapi kalau empati gini, oh kalau kehilangan duit, oh saya ganti. Oh, itu empati. Itu empati, kamu empati gak sama saya? I-nya hilang, jadi empet. Nah ini empati, beda dengan simpati. Memahami perasaan orang, keinginan orang lain. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah ini gak gampang loh. Gak gampang, bener-bener gak gampang. Masuk ke dunia orang itu gak gampang. Bisa ngerasain apa yang orang rasain gak gampang. Apalagi kalau orang itu nyebelin kita. Waduh gak gampang. Boro-boro Pak empati, simpati aja gak nyampe. Pro Excel aja gak bisa. Gak ada jaringan Excel. Apalagi simpati, apalagi empati. Susah banget deh masuk ke situ. Sulit. Begitu kita masuk, kita mau, kalau saudara benar-benar mau mengelola konflik dengan benar, saudara harus masuk ke dunia orang. Saya lihat ya, suami istri berantem, ribut, istri nangis, suaminya bisa langsung diem. Kenapa? Ada empati di situ. Wah, saya sudah menyakiti hati dia. Saya sudah melukai dia. Saya berempati, akhirnya bisa berempati. Suaminya nangis, istri bilang, aduh, diam, nanti mami beliin permen. Itu berempati, kita bisa berempati, kita masuk ke dunia orang. Nah ini susahnya luar biasa sampai ke empati ini. Jujur loh, jujur, susah banget masuk ke situ. Ngerasain apa yang orang lain rasain, apalagi orang lain itu lagi ambeien misal, kita ngerasain, susah banget ke situ. Kita berempati di situ, itu susah banget tuh. Sulit banget masuk ke empati itu. Tahu. Masih ingat yang di mobil. Wida. Oke, Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Nggak apa-apa ya lewat dikit ya, saya selesain hari ini. Nggak apa-apa ya. Oke. Segala sesuatu yang kamu kendaki, Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, terus? supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini empati yang sempurna. Apa yang orang lain pingin lakukan kepadamu, lakukan dulu buat dia. Saya selalu bercanda sama istri saya. Saya pijitin istri saya. Tapi saya bilang, apa yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan bagi dia. Iya, dia langsung pegang penduduk saya, dipijit. Saya selalu begitu sama istri saya. Istri saya juga akhirnya begitu juga sama saya. Lihat ya,
kita sulit sekali masuk ke dunia orang. Sulit. Kalau saudara harus benar-benar masuk ke isi hati Tuhan, baru saudara bisa masuk ke empati yang sempurna. Menyatu dengan Tuhan, baru saudara bisa mengalami empati yang sempurna. Ada satu ayat yang mengusik di kisah Abraham. Itu satu ayat mengusik banget bagi saya. Di Kejadian 13 ayatnya ke-7 kalau nggak salah. Kejadian 13 ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. 8. Kejadian 13 ayat 8. Nah, ini percakapan Abraham sama Lot. Kita kembali ke ayat 7 tadi. Karena itu terjadilah perkelahian antara Abraham dan antara gembala Abraham dengan Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Apa yang mengusik saya? Apa yang mengusik saudara di sini? Saudara bisa ngerti enggak? Enggak tahu? Lihat ya. Lihat ya. Kenapa kalimat ini bisa masuk ke sini? Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ngerti gak sih? Saya jelasin sedikit ya. Kalimat ini menyatakan kalau Abraham dan Lot berselisih, hidup mereka tidak menjadi kesaksian bagi orang Feris dan orang Kanaan yang diam di situ. Kalau saudara sedang berselisih satu dengan yang lain, suami istri berselisih, anak dan orang tua berselisih, saudara pasti tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang. Enggak bakal bisa. Wih, akur banget rumah tangga. Enggak bisa, pura-pura. Enggak bisa. Borok enggak bakal bisa diumpetin kok. Borok pasti kecium, apalagi kalau udah busuk, itu pasti bau. Kotoran mau dibungkus kayak apapun rapinya itu pasti kecium. Ya. Lihat di situ. Jelas sekali dibilang. Karena itu terjadi perkelahian. Pertama diawali dengan kata perkelahian, terus di situ waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Di sini mau menyatakan kalau saudara berkonflik, saudara tidak pernah menjadi kesaksian bagi orang di sekitar saudara. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Oke. Ini udah belakangnya I semua nih. Komunikasi, persepsi, empati. Sekarang ke-7. Ada yang tahu? Persepsi udah. Resepsi. Resepsi. Apa hubungannya sama konflik? Resepsi. Emang apa yang tidak pernah dipikirkan, itu dipikirkan Pak Yo. Saya cuma jebak doang tadi. Sebenarnya nggak ada hubungannya, belakangnya I, nggak ada. Ini cuma komunikasi, persepsi, empati. Yang ini bukan I belakangnya. Udah resepsi aja. Untuk mengelola konflik dibutuhkan hikmati. Oh enggak. Dibutuhkan hikmat. Ada orang berkelahi. Wah, lagi ribut. Dia bilang, saya harus jadi penengah. Saya jadi penengah. Saya bilang, gak mau, lu lagi ribut, gue jadi penengah. Kalau saya nengahin, lu tambah rame ributnya. Ribut depan gue gak mau. Kita beresin satu-satu di belakang. Begitu kita bertemukan, ini sudah tidak ada ribut-ribut lagi, tidak ada konflik lagi. Kalau lagi panas, ketemu lagi panas, diketemuin, udah panas dalam. Nggak bisa, kita butuh hikmat dalam mengelola konflik. Amin nggak? Karena hikmat itu adalah Allah. Amsal 8 ayat 35. Amsal 8 ayat 35, karena siapa mendapatkan aku,
mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, siapa yang mendapatkan hikmat, dia mendapatkan hidup. Kalau saudara punya hikmat, saudara cakap mengelola konflik. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat ke-7. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, orang bodoh itu pasti menghina hikmat dan didikan. Kenapa? Karena hikmat ini adalah sarana untuk menyelesaikan konflik. Kalau saudara punya hikmat, saudara pasti tidak akan membenturkan antara panas dengan panas. Coba saudara lihat, ini kisah yang luar biasa. Sebenarnya simpel, di 1 Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 28. Ini simpel, tapi ini hikmat Salomo. Salomo diperhadapkan dengan dua orang yang memperebutkan anak. Ini berkonflik dua orang ini. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, dicatat aja deh. 1 Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 28. Gimana cara nyelesainnya? Salomo bilang belah aja tuh anak. Orang tua palsunya bilang ya udah belah aja, kita bagi dua. Orang tua aslinya jangan, kamu ambil aja. Itu hikmat. Hikmat menyelesaikan konflik. Saudara lihat lagi di 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 6. 1 Korintus 6 ayat 6. Ayat 1 sampai 6. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika perselisihan dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Iya, saudara cari keadilan pada orang yang tidak benar, tidak punya hikmat. Nggak bisa, tambah rame konfliknya. Saudara ngadu, saudara lagi berkonflik, saudara ngadu dengan orang-orang yang tidak berhikmat. Saudara akan dijatuhkan putusan yang tidak berimbang. Paham nggak? Terus? Dan bukan pada orang-orang kudus. Terus? 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Lihat, saudara akan menghakimi dunia. Terus? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, penghakiman dunia ada di dalam tangan kita. Terus? Tidaklah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Nah, konflik itu perkara yang tidak berarti. Sebenarnya perkara yang harusnya tidak ada tapi dicari-cari. Konflik itu perkara-perkara kecil yang diperbesar. Terus? 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara akan menghakimi malaikat-malaikat, perkara biasa, konflik-konflik biasa. Kelola dengan baik. Saudara butuh hikmat. Suami istri harus masuk ke sini. Wah, kalau saudara hidup dalam hubungan dengan Tuhan, saudara tidak akan berkonflik. Saudara punya buah roh, saudara tidak akan berkonflik. Saudara punya saudara menyadari relasi, saudara tidak akan berkonflik. Saudara punya komunikasi yang asertif, saudara tidak akan berkonflik. Saudara punya persepsi, saudara menganggap orang lain sebagai person, bukan sebagai objek. Saudara tidak akan berkonflik. Saudara masuk ke dunia orang, saudara tidak akan berkonflik. Sama siapapun, sama siapapun. Terus, ayat 4. 1 Korintus 6 ayat 4. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ya, terus konfliknya di dalam gereja, diurusnya di luar gereja, orang-orang yang tidak berhikmat. Salah. Harus diselesaikan di dalam. Gereja itu jadi problem solver. Penyelesai masalah, bukan
Gereja itu harus cari-cari masalah. Oke, terus? 1 Korintus 6 ayat 5, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seseorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Lihat ya, lihat. Butuh hikmat dalam menyelesaikan konflik. 6. 1 Korintus 6 ayat 6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Oke, sekali lagi, butuh hikmat dalam mengelola konflik. Saudara akan jadi pemenang kalau saudara punya hikmat. Oke, yang berikutnya, ini yang terakhir. Yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Gimana cara mengelola konflik? Yang terakhir. Bu Deta. Ya, yang ke-8. Apa ya? Yang ke-6, cara mengelola konflik. Yang ke-8. 8, boss always right. Yang ke-8, cara mengelola konflik dengan benar. Yang ke-8, butuh yang namanya kalau saudara nggak punya hati yang mau mengampuni, saudara pasti akan berkonflik seumur hidup saudara. Nggak bisa enggak dong, besi menajamkan besi, sesama akan menajamkan sesamanya. Kalau saudara nggak punya pengampunan, saudara akan digesek terus dan saudara akan sakit hati terus. Roma 12 ayat ke-18. Roma 12 ayat ke-18 kalau tidak salah. Roma 12 ayat 18. Ayat 18, ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, saya tanya sama saudara, pengampunan itu bergantung sama kita nggak? Bergantung sama kita. Berdamailah dengan semua orang. Siapapun dia, walaupun dia ngeselin kita, nyakitin kita model apapun, kita dibikin kayak keset. Keset tahu? Bahasa Inggrisnya welcome. Itu kita dibikin kayak keset. Itu tetap kita harus berdamai. Nggak bisa nggak. Sakit, memang sakit. Tapi Tuhan nggak beri pilihan untuk pengampunan. Nggak ada pilihan untuk pengampunan. Tuhan bilang ini harga mati. Pengampunan itu harga mati. Kenapa? Aku mengampuni kamu. Takaran kita mengasihi orang lain bukan takaran orang lain mengasihi kita. Tapi takaran kita mengasihi orang lain adalah takaran Allah mengasihi kita. Seberapa besar kasih Allah kepada kita, segitulah kita harus mengasihi orang lain yang menyakiti kita. Kita harus punya hati yang besar untuk mengampuni orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Saudara bisa lihat, di Kejadian 45, itu kisah Yusuf. Ayat 1 sampai 9. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lihat, dia udah dibuang loh. Dia udah dianggap seperti orang mati. Nggak dicari sama saudaranya. Terus? Kejadian 45 ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3. Kejadian 45 ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lihat ya, ternyata orang yang sudah dianggap mati ternyata masih hidup. Tapi orang yang dibuang ini, yang sudah dianggap mati, ternyata dia memberi kehidupan pada banyak orang. Sadar nggak saudara, ketika saudara berdamai dengan semua orang, mengampuni orang-orang,
Sadar gak saudara? Saudara sedang memberi kehidupan kepada orang lain. Terus? Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, dia ngomong, dia tegasin, aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Artinya aku Yusuf, bukan Yusuf KW. Aku Yusuf yang kamu pernah jual, tapi aku merangkul kamu dan aku mengasihi kalian semua. Lihat, kalau bukan empati, nggak bisa melakukan itu. Kalau bukan karena hubungan, nggak bakal bisa melakukan itu. Terus? Kejadian 45 ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. 7. Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lihat ya, jahat gak? Jahat gak keluarganya Yusuf? Jahat. Sekarang saudara lihat, baik gak maksud Tuhan? Itulah Tuhan yang saudara sembah. Kita punya hati yang membludak jahat ya, tapi kita nyembah Dia, Allah yang baik ya luar biasa. Gak bisakah kita menjadi orang yang seperti Allah, yang mengasihi tanpa pamrih, yang mengasihi tanpa syarat, yang mau merangkul walaupun kita dihujam dengan sakit. Gak maukah kita jadi seperti itu? Tuhan yang mau punya maksud baik terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, Tuhan punya maksud baik terhadap orang yang menyakiti kita. Tapi kita selalu punya maksud jahat kepada orang yang menyakiti kita. Bahaya luar biasa hidup kita. Kalau kita gak masuk di dalam satu pengampunan. Oke? Langsung aja deh. Kejadian 50 ayat 17 sampai 20. Yang terakhir, ini ayat yang terakhir. Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18. Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Lihat ya, kami datang, kami rela jadi budakmu. Ketika saudara mengampuni orang, Tuhan bisa utus dia untuk datang, untuk minta ampun sama saudara. Tapi syaratnya apa? Saudara dulu yang tulus mengampuni dia. Kalau saudara nggak tulus mengampuni dia, mengasihi dia, saya bilang, saudara tidak akan pernah mengalaminya ini. Terus? Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jangan takut, aku nggak punya kekuatan untuk menghakimimu. Jangan takut. Justru kamu harus diterima dengan kasih. Orang yang menyakitimu harus kamu terima dengan kasih. Takarannya karena Tuhan telah mengasihimu. Tuhan telah mati buatmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena kejahatan kita. Apa dasarnya kita tidak mengampuni orang lain? Kalau Tuhan melakukan itu buat kita. Yang terakhir, ayat terakhir. 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Lihat, luar biasa loh. Luar biasa. Tuhan bekerja di balik konflik. Tuhan itu bekerja di dalam satu konflik untuk mendatangkan kebaikan. Membawa saudara semakin rekat,
satu dengan yang lain. Suami istri, ayo berdamai. Siapapun, orang tua, anak, ayo berdamai. Tidak lagi ada konflik. Tuhan bilang kita unity. Gimana caranya kita cakap mengelola konflik? Setiap hari kita kelola. Di motor, di mobil kita kelola konflik. Gimana caranya kita sabar satu sama lain? Gimana caranya buah roh itu muncul di dalam kita? Oke? Perlu yang namanya komunikasi yang asertif. Kita masuk dalam persepsi, kita anggap orang lain itu sebagai person, kita masuk dalam empati, kita rasakan apa yang dia rasakan. Punya hikmat dari kita, dan kita masuk dalam satu pengampunan. Selamat mengelola konflik. Tuhan berkati.